Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisu Syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisur Rabi', majlis yang keempat, fi hifzi siyami minal mu'athirat, yaitu mengenai menjaga puasa dari segala yang mempengaruhinya. Al-mu'athirat yaitu yang mempengaruhi pahala ibadah puasa. Kalau Syekh Hafizahullah taala, Syekh Hafizahullah berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, salawat beserta salam ke atas Nabi kita Muhammad SAW, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dan juga untuk keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Wa ba'dus, ya, fa inna siyama yu'awwidul muslima 'ala al-akhlaqit thayyibah. Sesungguhnya puasa itu akan membiasakan seorang muslim untuk berakhlak yang baik. Puasa itu akan mendidik seorang muslim untuk berakhlak yang baik. Wa yusahhilu alaihi fi'l at-ta'ati wa tajannubal muharramati wal makruhat, dan akan memudahkannya untuk melakukan ketaatan, menjauhi yang diharamkan dan dimakruhkan. Wa yu'awwiduhu al-ihsana ilal muhtajin, dan akan membiasakannya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan. Wa yulayyinu qalbahu li dzikrillah, dan akan melembutkan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa fawaidus siyami 'azimatun wa katsiratun, maka faidah-faidah puasa itu besar dan banyak. Wahia faidatun zahiratun ya'rifuhan nas, dan dia merupakan faidah-faidah yang nyata yang diketahui oleh manusia. Fa yazharu 'ala sha'imi minal khaufi wal khasyati wal inkisari wal qurbi minal khairi ma la yazharu 'ala ghairihi minal muftirin. Sehingga jelaslah atau nampaklah atas orang yang berpuasa berupa rasa takut, ya, rasa tunduk, rasa dekat kepada kebaikan yang tidak tampak pada orang lain dari orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, jadi Syekh menjelaskan di sini bahwa puasa itu, ya, dia akan membiasakan seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia akan memudahkan seorang muslim untuk mengerjakan ketaatan, menjauhi yang diharamkan dan hal-hal yang dianggap makruh, yang dinilai makruh. Dan puasa juga akan membiasakan seorang muslim untuk terbiasa berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan. Dia juga akan melembutkan hati seorang muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka puasa memiliki, ya, faidah-faidah yang besar, faidah-faidah yang agung, faidah-faidah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, sehingga manusia patut untuk mengetahui faidah-faidah dari puasa ini. Ya. Dan faidah-faidah puasa ini nyata, ya, kelihatan dan diketahui oleh manusia. Ya, karena orang yang berpuasa itu kelihatan rasa takutnya, ya, maksudnya yang benar-benar berpuasa, ya, akan kelihatan rasa takut, rasa tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan nampak dalam diri orang yang berpuasa itu upaya untuk menjauhi hal-hal yang merupakan dosa, ya. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Walakin yang bagi an yu'lam, tetapi patut untuk diketahui anna siyama la ya'ti bihazil fawaid, bahwasanya puasa tidak akan mendatangkan faidah-faidah ini, wahazil sifat, dan sifat-sifat ini, alhamidati, sifat-sifat yang terpuji ini, illa idza sanahu sahibuhu amma yukhillu bihi, kecuali jika, ya, pelakunya menjaga puasanya dari yang merusaknya. Jadi puasa tadi sudah kita jelaskan faidah-faidahnya, manfaat-manfaatnya, tetapi puasa itu sendiri tidak akan mendatangkan manfaat dan faidah-faidah itu kecuali jika pelakunya, yakni orang berpuasa, menjaga puasanya dari semua yang merusak puasanya. Fa innahu bimanzilatil libasi. Sesungguhnya puasa itu seperti pakaian. Iza sanahu sahibuhu wa hafaza alaihi, jika pemiliknya menjaganya, memeliharanya, satarahu wa waqahu minal hari wal bardi, maka pakaian tersebut akan, ya, menutupi tubuhnya dan menjaganya dari panas dan dingin. Jadi Syekh mengatakan bahwa puasa itu ibarat pakaian. Pakaian itu, ya, kalau kita jaga, kita pelihara, ya, maka pakaian tersebut bisa menutupi dan menjaga tubuh kita dari panas dan dingin. Wa asbaha libasan dhafiyan ala jismihi, dan dia akan menjadi pakaian yang menutupi seluruh tubuh, ya. Wa jammala suratahu hayatahu, dan akan memperindah bentuk dan tampilan seseorang. Kalau pakaian itu kita jaga, maka dia akan menjaga kita dari cuaca panas, cuaca dingin. Kemudian dia akan menjadi pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh kita,
dan akan membuat ya tampilan kita menjadi indah ya dan menarik. Wa idza lam yuhafiz alaihi ta'rada lil khuruq wa syuquq. Kalau pakaian tidak dijaga, maka dia akan menghadapi apa? Al-khuruq, yaitu robek-robek, wa syuquq, dan juga sobek-sobek atau apa namanya? Ya. Wa ta'rada lil awsakh, dia juga akan berhadapan dengan al-awsakh, kotoran-kotoran. Fa asbah libasan ghaira mufidin, hingga dia menjadi pakaian yang tidak bermanfaat. Wa asbah libasan mukharraqan musyaqqaqan mutawassiqan, dia akan menjadi pakaian yang robek ya, kemudian kotor. La yujammilu sahibahu, tidak akan menjadikan pemiliknya indah. Wala yaqihi min harrin wala min bardin, dan tidak akan melindunginya dari panas dan dingin. Wala yastur auratahu, dan juga tidak akan menutupi auratnya. Jadi puasa itu akan mendatangkan manfaatnya kalau pelaku puasa itu menjaga puasanya dari semua yang merusak puasanya. Ibarat pakaian. Ibarat pakaian. Kalau pakaian kita jaga, ya, kita perhatikan, maka pakaian tersebut akan menutupi tubuh kita semua, akan menutupi aurat kita, akan menjaga kita dari cuaca panas dan cuaca dingin, akan memperindah penampilan kita dan bentuk kita, ya. Tapi kalau kalau pakaian tidak kita jaga, maka pakaian tersebut akan kotor, kemudian dia akan sobek-sobek, robek-robek di sana sini, dan tidak memperindah penampilan seseorang kalau dia memakainya. Juga tidak akan menjaga orang tersebut dari cuaca panas dan cuaca dingin, ya. Juga tidak akan menutupi auratnya. Itu ibaratnya yang dijelaskan oleh Syekh, ya. Kadzalika siyamu idza lam yasunhu sahibuhu amma yakhriquhu wa yudannisuhu. Demikian pula puasa jika pelakunya tidak menjaga puasanya dari yang merobeknya dan mengotorinya, ya. Kalau puasa kita tidak jaga dari segala sesuatu yang merobeknya, yang mengotorinya, yang yang mengurangi keindahannya, maka dia ibarat pakaian, ya, ibarat pakaian yang tidak dijaga. Fa innahu la yufidu sahibahu illa ta'ab wal ju' wal atash. Maka jika tidak jaga puasa tersebut dari segala sesuatu yang merobeknya, yang mengotorinya, maka dia tidak berguna bagi pelakunya kecuali apa? At-ta'ab, rasa letih, wal ju', ya, rasa lapar, wal atash, rasa haus, ya. Kalau puasa tidak dijaga dari segala sesuatu yang mengotori, yang mengurangi puasanya, yang merusaknya, maka tidak akan ada yang diperoleh dari puasa kecuali apa? Kecuali letih, lapar, dan haus saja. Walihaza yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab inilah Nabi SAW bersabda, rubba sa'imin hazzuhu min siyamihil ju' wal atash. Ya, banyak orang berpuasa, bagiannya dari puasanya hanya lapar dan haus. Wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamih sahar. Dan banyak orang yang salat malam, bagiannya dari salat malamnya hanya begadang. Nah, kalau puasa kita tidak jaga, yang kita terima nanti hanya al-ju' wal atash, yaitu rasa lapar dan rasa haus. Kalau salat malam kita tidak jaga dari keikhlasan, maka yang kita peroleh hanyalah begadang, ya. Tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Limaza? Kenapa? Li'annahu lam yasun siyamahu amma yajibu saunuhu, ya, anhu wa hifzuhu minhu. Kenapa demikian? Ya, karena dia tidak menjaga puasanya dari apa yang ia wajib jaga puasa darinya, wa hifzuhu anhu, dan wajib dia pelihara darinya. Fasaimul ladzi yutliqu lisanahu fil kalam. Orang yang berpuasa yang membebaskan lisannya untuk berbicara, al-kalamul muharram, yaitu pembicaraan yang haramkan, min ghibatin wa namimatin wa syata'ima wa sibabin wa kulli kalamin qabihin. Orang yang berpuasa yang membiarkan lisannya berbicara, yaitu pembicaraan yang diharamkan, baik berupa ghibah, namimah, celaan, ya, makian, dan setiap perkataan yang buruk. Hadza qad kharaqa siyamahu wa mazzaqahu bilisanihi. Orang seperti ini dia telah merobek puasanya dan menyobek-nyobek puasanya itu dengan lisannya. Fala yakunu lisanu sa'iman. Maka lisan itu tidak berpuasa illa iza hubisa an kulli kalamin muharramin, kecuali jika dia dijaga dari semua ucapan yang diharamkan. Wasta'malahu sahibuhu bi zikrillah wa tilawatil Qur'an wa tasbih wa tahlil wal amal salih. Dan digunakan oleh pelakunya untuk zikir, mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, mengucapkan tasbih, tahlil, dan amal saleh. Hadzal ladzi yatanasabu ma'as-shaim. Ya, dan inilah yang sesuai dengan orang yang berpuasa. Wa ma'a ghairi sha'im, juga bersama terhadap orang-orang yang tidak berpuasa. Walakinis shaimu akadu, akan tetapi terhadap orang yang berpuasa lebih ditekankan lagi, ya. Jadi kalau kita berpuasa, ya, tidak hanya
menahan lapar dan haus saja. Ya, kalau kita hanya menahan lapar dan haus, maka yang kita dapat hanya lapar dan haus saja, tidak dapat pahala. Ya, orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kenapa? Karena dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang mengurangi pahalanya, dari hal-hal yang merusak puasanya, dari hal-hal yang merobek pahala puasanya tersebut. Ya, apa yang bisa mengurangi pahala puasa? Di antaranya adalah kalau seseorang ngomong tanpa kontrol, ngomong tanpa dijaga, lisannya bebas ngomong apa saja, dari berbagai macam ucapan diharamkan. Dia melakukan ghibah, namimah, mencela, mencaci, mengucapkan kata-kata yang kotor. Kalau seperti itu, maka puasanya akan robek. Tidak bermanfaat bagi dia, sebagaimana tidak bermanfaatnya baju yang robek bagi seseorang. Orang yang berpuasa mestinya dia menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk, dan dia pergunakan lisannya untuk mengucapkan ucapan yang baik-baik. Seperti misalnya dia pergunakan lisannya untuk berzikir, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca tahlil, melakukan amal soleh. Itulah yang seharusnya dilakukan dengan lisannya ketika dia berpuasa. Bukan berarti orang yang tidak berpuasa dia boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ghibah, namimah dan sebagainya, tidak. Tapi terhadap orang berpuasa lebih ditekankan lagi untuk menjaga lisan dan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik. Wa kadzalika shaimul ladzi yutliqu nazarahu fil haram. Demikian pula orang yang berpuasa yang membiarkan pandangannya melihat hal yang diharamkan. Fala yaghuddu tarafahu an muharram. Dia tidak menundukkan matanya dari yang diharamkan. Yakhruju ilal aswaqi. Dia keluar ke pasar-pasar. Wa ila majami'in nisa, ke tempat berkumpulnya wanita-wanita. Dia keluar juga ke tempat berkumpul-kumpulnya wanita-wanita. Wa ila mahallatil fitnah. Dia keluar menuju tempat-tempat yang di situ terjadi fitnah. Wa yumatti' nazarahu bin nazar al-haram. Dia manjakan matanya dengan melihat hal-hal yang diharamkan. Wa yanzuru ilan nisa. Dia melihat ke wanita-wanita yang buka aurat. Wa ilal manaziril muharramah. Dia melihat pandangan-pandangan yang diharamkan, pemandangan-pemandangan diharamkan. Aw yajlisu fi baitihi, atau dia duduk di rumahnya. Wa yaftahu ala syashati at-tilviziyuniyah, dan dia membuka layar televisi, awil video atau video, fata'atihi min Uruba wa min Amerika, maka datanglah kepadanya video-video dari Amerika, dari Eropa, wa min kulli mazbalatin fil alam, dan dari segala tempat sampah, mazbalah tempat sampah di alam semesta ini, mimma yubassu fiha min al-uhri, yang disebarkan di dalamnya berupa al-uhr, yaitu pelacuran atau wal khala'ah, kecabulan, wal mujun, juga kecabulan, mesum, waswaril ariyah, juga gambar-gambar telanjang, wal fahish, perbuatan-perbuatan keji. Wa yajlisu yanzuru fi hadhihi syashah wa huwa shaimun. Dia duduk dan melihat layar televisi sedangkan dia berpuasa. Hadza la yabqa lahu siyam. Ini tidak akan ada lagi pahala puasanya. Walakin yabqa lahu ju'un wa atashun. Yang tersisa baginya hanya lapar dan haus. Wala yabqa lahu siyamun yanfa'uhu 'inda Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa lagi baginya puasa yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, dia juga harus menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang berpuasa dia merusak puasanya dengan melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang ngabuburit ke pasar-pasar, masuk ke tempat-tempat berkumpulnya wanita, masuk ke tempat-tempat yang di situ menimbulkan fitnah. Kemudian dia melihat hal-hal yang diharamkan dengan matanya. Dia melihat wanita-wanita yang buka aurat, dia melihat hal-hal yang diharamkan, ataupun dia tetap di rumahnya tapi dia melihat hal-hal yang diharamkan. Dia buka TV, dia buka video. Kalau zaman sekarang kita buka handphone, di situ terlihat wanita-wanita yang tidak menutupi auratnya, terlihat wanita-wanita dengan pakaian yang minim, pakaian yang seksi. Itu semua bisa merusak puasa lewat pandangan. Dan yang seperti itu bisa saja pahala puasanya tidak tersisa sama sekali. Yang tersisa apa? Yang tersisa hanya lapar dan haus. Sementara pahalanya tidak ada sama sekali, dan puasa tersebut tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Jadi orang yang berpuasa juga mesti menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini orang bisa melihat aurat wanita lewat handphone yang digenggam di tangannya. Kalau zaman dulu mungkin dia harus keluar dari rumah, sekarang tidak. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati. Sehingga ada seorang alim mengatakan bahwa kalau ada seorang pemuda bisa menundukkan matanya pada hari ini
dari melihat al-muharramat, hal-hal diharamkan terutama yang berkaitan dengan aurat-aurat wanita, maka pemuda tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sulit ya untuk melakukan ghaddul basar pada masa kita sekarang ini. Selanjutnya, wa kadzalika shaimul lazi la yasunu sam'ahu amma haramallah. Demikian pula orang yang berpuasa yang tidak menjaga pendengarannya dari apa yang Allah haramkan, fayastami'u ilal aghani wal mazamir wal ma'azif wal kalamil batil. Lalu dia dengarkan lagu, musik-musik, ya, alat musik dan ucapan-ucapan yang batil, wasibabi wasyatmi, celaan, makian, hinaan, wal ghibati wan namimati, ghibah dan namimah. Haza lam yasumis shaumal ladzi yanfa'uhu indallah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini tidaklah berpuasa dengan puasa yang bermanfaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma sama sauman la faidata lahu fihi. Dia hanya berpuasa dengan puasa yang tidak ada faedah baginya. Wa in kana la yu'maru bil i'adah. Meskipun dia tidak disuruh mengulang puasanya, li'annahu fi zahiri saimun, karena dia secara zahir orang berpuasa, walakinnahu laisa lahu ajrun indallahi azza wa jalla. Tetapi dia tidak ada pahala di sisi Allah azza wa jalla. Orang yang berpuasa juga mesti menjaga telinganya dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti nyanyi, musik, ya, suara-suara musik, ucapan-ucapan yang batil, celaan, makian, hinaan, ucapan-ucapan yang kotor, yang cabul, yang jorok, yang vulgar, ya, dari ghibah, namimah. Dia harus jaga lisannya dari semua itu. Ya, kalau dia tidak bisa jaga pendengarannya dari semua hal tersebut, maka puasanya menjadi puasa yang tidak bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya capek saja, dia hanya letih, dia hanya menahan rasa lapar dan haus, tapi tidak ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia tidak diperintahkan untuk mengulangi puasanya karena secara zahir dia berpuasa, namun pahala puasa dia tidak peroleh, ya. Wa siyamuhu hadza siyamun mumazzaqun mukharraqun. Dan puasanya ini adalah puasa yang robek, ya, la yastur auratan wa la yujammilu hayatan, tidak menutupi aurat dan juga tidak memperindah tampilan. Wa la yudfi'uhu minal bardi aw yaqihi minal harri, tidak menghangatkannya dari cuaca dingin dan juga tidak melindunginya dari cuaca panas. Saumun innama muhalhalun balin la yanfa'uhu, hanya puasa, ya, ibaratkan baju yang terbuat dari kain yang tipis, yang lapuk, yang tidak berguna, ya. Orang yang tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang mengulangi puasanya, tidak menjaga lisan, tidak menjaga pendengaran, tidak menjaga penglihatan dari hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, maka ibaratnya seperti orang yang memakai kain, memakai baju yang sudah lapuk, yang sudah robek-robek, tentu tidak bisa menutupi auratnya, tidak bisa menghangatkannya, ya, juga tidak bisa menahan darinya rasa dinginnya. Fal wajibu 'ala shaimi an yatazakkara hazil umur. Orang yang berpuasa mesti ingat perkara-perkara ini. Wa an yuhafiza 'ala siyamihi. Dia mesti jaga puasanya. Fa in sama batnuhu 'anil ta'ami wasyarab wa farjuhu 'anil jima'. Jika perutnya berpuasa dari makanan dan minuman dan kemaluannya berpuasa dari berhubungan suami istri, falyasum lisanuhu aidan 'anil kalamil muharram. Maka hendaknya lisannya juga berpuasa dari ucapan yang diharamkan. Liyasum nazaruhu 'anil nazaril muharram. Hendaklah pandangannya juga berpuasa dari pandangan diharamkan. Waliyasum sam'uhu an sima'il muharram. Hendaklah, ya, pendengarannya berpuasa juga dari mendengarkan hal yang diharamkan. Fayasumu bi kulli jawarihi wa a'dha'ihi an kulli ma haramallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berpuasa dengan semua anggota tubuhnya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang berpuasa tidak hanya sebatas menjaga perutnya dari makan dan minum, dan tidak hanya sebatas menjaga kemaluannya dari berhubungan suami istri. Tidak, orang yang berpuasa seharusnya dia menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk, dia menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dia menjaga pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau seseorang berpuasa, maka hendaknya dia juga mempuasakan semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaimu yuharramu alaihi syai'ani. Orang yang berpuasa ada dua perkara yang diharamkan atasnya. Syai'un, ya, yuhramu bisiyami faqat. Perkara yang pertama yang diharamkan karena saat puasa saja. Wa yubahu fi ghairi siyam, dan dibolehkan pada keadaan selain berpuasa. Kal akli wa syurbi wa tanawuli ma ahalallah, seperti makan dan minum dan memakan, mengkonsumsi apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan. Haza yahrumu alaihi fi fatrati siyami faqat. Ini haram atasnya
pada saat berpuasa saja. Jadi orang yang berpuasa itu dia punya dua keadaan, ya, terkait dengan hal yang diharamkan. Ada yang hanya diharamkan terhadap orang yang berpuasa saat dia berpuasa saja. Di luar puasa dia boleh. Seperti apa? Seperti makan dan minum dan mengkonsumsi apa yang Allah halalkan. Ini dilarang saat berpuasa. Di luar itu boleh. Di luar puasa dia boleh. Ya, dia sudah maghrib misalnya dia boleh makan, minum, memakan apa yang Allah halalkan dia boleh, ya. Kemudian apa? Wa yuhramu alaihi asya'u kanat muharramatan min qablu. Ya. Dan diharamkan juga atas orang yang berpuasa itu perkara-perkara yang memang sebelumnya sudah diharamkan. Walakinnaha yazidu tahrimuha fi haqqihi madama sa'iman. Tetapi terkait dengan orang yang berpuasa, dia lebih diharamkan lagi, ya, selama dia berpuasa. Apa itu? Wahiya sa'irul ma'asi wal muharramat, yaitu seluruh maksiat-maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan. Wahiya haramun ala sa'imi wa ala ghairi sa'im. Dia haram atas orang yang berpuasa, juga atas orang yang tidak berpuasa. Walakinnaha fi haqqi sa'imi asyaddu tahrima. Tetapi terkait dengan orang berpuasa, dia lebih diharamkan lagi. Li'annaha ma'a kauniha muharramatan wa mu'atsamatan, karena maksiat-maksiat tersebut di samping keberadaannya diharamkan dan dianggap dosa, fahiya tu'athiru ala siyamihi. Dia juga mempengaruhi puasanya. Wa tabtulu thawabahu indallahi azza wajalla, dan akan membatalkan pahala puasanya di sisi Allah azza wajalla. Idhafatan ala tahrimihi wa ta'thimihi al-mustamir fi tulid dahri. Ya, di samping pengharamannya dan dianggapnya dia sebagai dosa yang berketerusan sepanjang masa. Jadi orang yang berpuasa ada dua hal yang diharamkan atasnya. Ada yang diharamkan saat berpuasa saja, yaitu makan dan minum dan mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla saat berpuasa, ini diharamkan, yaitu hanya saat berpuasa. Tapi ada juga yang diharamkan sepanjang waktu, baik dia berpuasa atau tidak, baik terhadap orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Yaitu apa? Yaitu maksiat-maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu diharamkan, ya, saat berpuasa ataupun tidak berpuasa, ya. Tetapi ketika seorang berpuasa, maka keharamannya itu lebih, ya, lebih ditekankan lagi, lebih berat lagi, karena dia bisa mempengaruhi pahala orang yang berpuasa. Fa'ala sha'imi an yatazakkara hazil umur. Orang yang berpuasa mesti ingat perkara-perkara ini, perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala ibadah puasanya. Waqad arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kaffi lisanihi anil haram. Nabi telah membimbing, mengingatkan, mengarahkan supaya bisa menahan lisan dari yang diharamkan. Hatta walau anna ahadan takallama alaihi wa sabbahu wa syatamahu fa innahu la yaruddu alaihi. Bahkan kalau seseorang, ya, berbicara kepadanya, memakinya, mencelanya, dia tidak membalasnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, fa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni saimun inni saimun. Jika ada seseorang yang mengajaknya untuk saling cela atau untuk saling maki, maka dia katakan inni saimun, sesungguhnya saya berpuasa. Inni saimun, sesungguhnya saya berpuasa. Jadi untuk menjaga lisan kita saat kita berpuasa, itu Nabi SAW sudah memberikan arahan, ya, bagaimana menahan lisan saat kita berpuasa. Kata Nabi SAW, jika ada seseorang yang mengajaknya untuk saling caci, untuk saling cela, untuk saling menghina, untuk berantem, maka orang yang berpuasa mengatakan apa? Hendaklah dia mengatakan inni saimun, sesungguhnya saya berpuasa. Inni saimun, sesungguhnya saya berpuasa. Qila makna haza annahu yantiqu wa yaqul inni saimun liyusmi'a al-khasam annahu saimun. Dikatakan bahwa makna sabda Nabi SAW ini, bahwa orang yang berpuasa benar-benar mengucapkan kalimat ini saimun, dia ucapkan, ya, saya berpuasa, ya, untuk apa? Liyusmi'a al-khasam annahu saimun, supaya dia bisa memperdengarkan kepada lawannya yang ngajaknya berantem itu bahwa dia memang orang yang berpuasa. Yakni walaula anni saimun la radattu alaika. Yakni kalau seandainya saya bukan orang yang berpuasa, yang bukan orang yang sedang berpuasa, saya akan membalasmu, ya. Wa qila innahu yaqulu zalika biqalbihi wa binafsihi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ucapan tersebut inni saimun dia ucapkan dengan hatinya, dengan dirinya, dalam hatinya. Fa yatazakkaru annahu saimun. Dia ingat bahwa dia berpuasa. Fahaba salisanahu an raddi ala man syatamahu aw sabbahu, sehingga dia jaga lisannya untuk membalas orang yang mencaci atau mencelanya. Wa in kana raddu bil misli jaizan, sekalipun membalas dengan yang setimpal itu dibolehkan, li'annahu min babil qisas, karena hal tersebut termasuk dalam masalah qisas. Walakin as-saimu yamtani' minhu, tetapi orang yang berpuasa berusaha menahan diri dari hal tersebut, yakni membalas makian dengan makian, ya. Sebenarnya boleh sebagai qisas, ya, balasan yang setimpal boleh, tapi karena dia berpuasa dia tahan dirinya dari membalas dengan
perbuatan yang sama. Lianna zalika yu'assiru 'ala siyam. Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia menahan diri dari membalas dengan balasan yang setimpal? Lianna zalika yu'assiru 'ala siyamihi. Karena perbuatan seperti itu bisa mempengaruhi puasanya. Fa in kana hadza fi haqqi man sabbahu ahadun aw syatamahu. Jika ini terkait dengan orang yang dicaci atau dicela oleh seseorang, annahu la yaddu ala sabbi wasyatim, di mana dia tidak menanggapi orang yang mencela ataupun menghina, fa kaifa billazi yabda'u an-nasa huwa. Maka bagaimana mungkin dia yang mulai mencaci orang lain? Jika orang yang berpuasa dia tidak mau menanggapi orang yang mencelanya, mencacinya, bagaimana mungkin orang berpuasa dia yang mulai mencela atau mencaci orang lain? Tentu tidak mungkin, ya. Wa ya'tadi alaihim, dia menyerang mereka dengan apa? Asabbi wa syatmi, dengan cacian, dengan celaan, wal ghibati wan namimah, dengan gibah dan namimah. Itu tidak mungkin lagi ya bagi orang yang benar-benar berpuasa ya. Sedangkan membalasi celaan, cacian orang lain aja dia enggak mau, apalagi dengan dia yang mulai mencela. Fadalla haza ala wujubi hifzil lisan. Maka ini menunjukkan wajibnya menjaga lisan. Wal lisanu fil haqiqati lahu akhtarun katsiratun 'alal insan fi halatis siyam. Puasa itu pada hakikatnya dia mempunyai bahaya-bahaya yang banyak atas seseorang ya ketika dia berpuasa. Wa fi ghairi halatis siyam, juga di luar keadaan berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tenggelam ke dalam neraka dengan wajah ataupun dengan hidung mereka kecuali buah dari ucapan mereka. Orang tenggelam ke dalam neraka, dibenamkan ke dalam neraka, ya itu tidak lain adalah karena apa? Karena buah dari ucapan mereka. Jadi lisan itu memiliki bahaya sehingga dia harus dijaga. Ya, baik ketika berpuasa maupun ketika tidak berpuasa. Al-kalamu sahlun. Ngomong itu mudah. Fal insanu yatakallamu. Orang berbicara wa yatalazzazu bil kalam, dan dia nikmat dengan berbicara. Walakin al-aqibata wakhimatun, tetapi akibatnya berbahaya. Wal uqubata alimatun, dan hukumannya juga menyakitkan. Wal iyazu billah. Walizalika yuzayyinu syaitanu al-kalama linnas. Oleh sebab itu setan menjadikan ucapan itu indah bagi manusia. Ma'a annahu yaqta'u fi huluqihim wa uruqihim wa yuhlikuhum. Sedangkan ucapan itu bisa memotong tenggorokan, urat, dan juga membinasakan manusia. Yakni maksudnya setan itu menjadikan ucapan itu mudah bagi manusia, sedangkan ucapan itu sangat berbahaya, bisa menenggelamkan, membinasakan, menghancurkan manusia, bisa memasukkan mereka ke neraka. Wa yakubuhum fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim, dan bisa menceburkan manusia ke dalam neraka ya dengan wajah ataupun dengan hidung mereka. Walihaza yaqulu syair, oleh sebab itu seorang penyair berkata, ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai dia mematukmu karena dia merupakan ular berbisa. Maksudnya lisan itu sangat berbahaya sehingga harus dijaga. Jangan sampai dia membahayakan kita, karena banyak orang yang mendapatkan masalah, mendapatkan mendapatkan bahaya dengan lisannya. Kam fil maqabil min qatil lisanihi. Betapa banyak orang yang mati karena akibat dari lisan yang enggak bisa dijaga. Kana tahabu liqa'ahu syuja'an. Sedangkan orang-orang pemberani saja takut berjumpa dengan orang tersebut, tapi karena dia enggak jaga lisannya, dia mati ya. Wa yaqulul akhar, yang lain berkata yamutul fata min asratin bilisanihi. Seorang pemuda mati karena keceplosan pada lisannya. Walaysa yamutul mar'u min asratir rijli, dan tidak ada seseorang yang mati karena terperosoknya kakinya ya. Fa'asratuhu bil qawli tuzhibu ra'sahu, ya. Tergelincirnya seseorang dengan ucapan itu bisa membuat hilangnya kepalanya, yakni dia mati karena salah omong ya. Wa asratuhu bir rijli tabra'u ala muhlil, sedangkan tergelincirnya kakinya itu akan sembuh dalam waktu yang tidak lama. Jadi intinya kita harus jaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang membahayakan kita, baik ketika kita berpuasa maupun ketika tidak berpuasa. Ya, inti dari majelis yang keempat ini adalah kita harus jaga puasa kita dari segala yang bisa merusak ibadah puasa kita. Ya, kita harus jaga lisan kita dari segala yang bisa merusak puasa kita. Kita juga harus jaga ya pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Kita juga harus menjaga mata kita dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita melalui pandangan. Taib,
Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.